Agustus bulan kemerdekaan. Biasanya kita melihat merah putih menghiasi rumah, kantor, jalanan. Tapi tahun ini ada yang lain, ada yang ganjil. Bendera hitam, tengkorak, topi jerami. Bukan pemberontakan, bukan simbol asing, tapi Jolly Roger. Simbol bajak laut dari dunia fiksi, One Piece. Lalu orang bertanya, apakah ini hanya lelucon anak muda penggemar anime? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Sebuah bentuk kekecewaan, kritik, bahkan perlawanan diam terhadap kenyataan hidup yang makin menekan. Di sebuah perumahan pinggiran Jakarta, seorang bapak memasang bendera One Piece di depan rumahnya. Tak jauh dari sana, ada pengemudi truk menempelkan bendera yang sama di kaca depan kendaraannya. Di media sosial, fenomena ini meledak. TikTok, Instagram, Facebook, semuanya membicarakan hal yang sama. Mengapa Jolly Roger berkibar di bulan kemerdekaan? Bendera Jolly Roger milik kru topi jerami bukan bendera sembarangan dalam dunia anime. Ia adalah lambang dari petarung yang menolak untuk tunduk, yang menolak dibungkam oleh kekuasaan korup, yang memilih menjadi bajak laut demi membela yang tertindas. Narasi itulah yang hidup hari ini di tengah masyarakat Indonesia. Beberapa warganet menuliskan, di cerita One Piece, pemerintah dunia selalu menarik upeti dari rakyat, tapi tak pernah memberi timbal balik. Mirip di sini. Tahun ini saya tidak memasang bendera merah putih. Saya kecewa pada pemerintah, bukan negara. Bendera itu jadi alat, bukan untuk memberontak pada bangsa, tapi juga untuk menyampaikan suara yang terlalu sering diabaikan. Bendera dalam sejarah bangsa selalu menjadi simbol makna. Merah putih pun dulunya bukan sekedar kain, tapi pernyataan. Simbol bahwa kita, rakyat Indonesia, tak lagi mau dijajah. Namun hari ini, sebagian rakyat merasa dijajah lagi, bukan oleh Belanda, tapi oleh harga sembako yang tak terjangkau, oleh sistem kesehatan yang tak berpihak, oleh janji-janji kampanye yang tinggal debu, dan oleh pembangunan megah di atas luka rakyat kecil. Ketika bendera merah putih dirasa tak lagi mewakili harapan, sebagian rakyat mencari lambang baru, meski dari dunia fiksi. One Piece, anime yang disebut dongeng bajak laut, justru memberi ruang bagi banyak orang untuk merasa punya suara. Dalam cerita, Luffy dan krunya melawan pemerintah dunia yang korup, menindas dan melindungi bangsawan kaya. Mereka jadi pelindung rakyat, bukan perampok. Apakah tidak ironis ketika karakter fiksi terasa lebih mewakili kita daripada pemimpin yang benar-benar nyata? Fenomena ini membuat panas telinga kekuasaan. Anggota DPR dari Golkar, Firman Subagio langsung bersuara. Ini bentuk provokasi ingin menjatuhkan pemerintahan. Saya minta dilakukan interogasi. Siapa yang menyuruh? Apa motivasinya? Respon ini menunjukkan satu hal. Kritik yang bahkan disampaikan secara simbolik ditanggapi dengan ancaman. Padahal, rakyat hanya menggantungkan bendera. Tak ada orasi, tak ada anarki. Hanya sebuah kain hitam yang membawa pesan dalam diam, kami kecewa. Firman juga menyebut perlunya penguatan ideologi Pancasila lewat Undang-Undang BPIP. Tapi apakah Pancasila bisa hidup kalau rakyat tak merasa mendapat keadilan sosial? Apakah makna kemanusiaan yang ada dan beradab masih terasa? Di tengah PHK massal, harga pangan melambung, dan subsidi yang hilang diam-diam. One Piece dulu hanya hiburan, pelarian bagi banyak anak muda dari kenyataan yang pahit. Tapi sekarang, fiksi itu berubah wujud. Jolly Roger bukan hanya bendera tapi cermin. Cermin dari kegelisahan rakyat yang tak bisa lagi berkata dengan lantang, karena takut diancam, diintimidasi, atau dicap anti negara. Di tengah himpitan ekonomi, narasi ketidakadilan dan perasaan tak dianggap, sebuah anime menjadi alat perlawanan, karena negara terasa terlalu jauh, dan para pemimpinnya terlalu sibuk berjanji tapi lupa untuk mendengar. Mereka yang memasang bendera One Piece bukan ingin membakar negeri ini. Mereka hanya ingin didengar, diperhatikan, dan dihargai. Mereka sama seperti Luffy dan kru bajak lautnya. Mungkin hanya ingin satu hal, yaitu bebas. Indonesia adalah negeri yang besar, tapi juga penuh luka yang disembunyikan. Kalau hari ini rakyat mulai bicara lewat bendera anime, itu tanda bahwa saluran-saluran resmi sudah tak dipercayai lagi. Pertanyaannya, apakah kita masih mendengar cerita mereka?
atau akan kita bungkam dengan dalih ideologi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah ini sekedar tren anak muda atau refleksi dari bangsa yang sedang hilang arah? Dan jangan lupa untuk subscribe, karena kami akan terus menyuarakan realitas dari sudut yang tak pernah dilihat media arus utama. Karena di balik fiksi, kadang tersembunyi kebenaran yang lebih jujur dari kenyataannya.